Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema agama, moderasi, jalan tengah menuju harmoni. Nah, dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini, perbedaan adalah suatu keniscayaan. Nah, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, serta pandangan hidup. Namun, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dikelola agar menjadi kekuatan. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama, yakni sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri serta penghormatan terhadap keyakinan pada orang lain. Nah, bagaimana menurut saudara mengenai moderasi beragama? Menurut saudara-saudara, bagaimana sih pandangan saudara mengenai makna moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri, tetapi menghindari sikap berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Nah, istilah moderasi ini berasal dari kata wasatiyah yang berarti jalan tengah, adil, dan seimbang. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil, dan taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Menarik. Nah, menurut Kak Azhar sendiri, apa saja yang menjadi indikator utama bagi moderasi beragama itu? Menurut saya itu terdapat 4 indikator utama mengenai moderasi beragama. Yaitu yang pertama ada komitmen kebangsaan, yang kedua itu ada toleransi terhadap perbedaan, ketiga anti kekerasan, dan yang terakhir itu penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh agama. Masuk. Nah, kalau begitu, apa sih urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama ini? Di era media sosial saat ini dan juga arus informasi yang tanpa batas, provokasi dan ujaran kebencian itu mudah menyebar. Nah, tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah belah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan intoleransi, politisasi agama, dan disintegrasi sosial dan konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas agamaannya. Oke, baik. Jadi kan kita udah bahas urgensi ini. Nah, untuk konsep nih, bagaimana sih konsep moderasi dalam perspektif agama Islam itu? Oke, jadi ini konsep moderasi dalam perspektif agama Islam itu dimana ajaran Islam sendiri dia mengajarkan keseimbangan dan kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Quran yang menyebut bahwa umat Islam sebagai umatan atau wasatan, yang artinya umat yang moderat dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, kira-kira menurut saudara-saudara ini, apa aja sih tantangan dalam moderasi beragama di Indonesia ini? Oke. Nah, untuk beberapa tantangan yang masih dihadapi itu diantaranya fanatisme yang sempit yang menganggap kebenaran hanya milik kelompok sendiri, polarisasi politik berbasis agama, kurangnya literasi keagamaan dan digital, serta masih lemahnya keteladanan tokoh publik dalam merawat perbedaan. Benar sekali, saya setuju. Nah, baik. Terima kasih atas pencerahan tentang konsep moderasi beragama ini. Nah, moderasi beragama itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tapi jadi tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia juga. Nah, sebagai pemangku agama Islam juga. Nah, mari mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, serta menampilkan wajah agama yang ramah bukan marah. Karena itu, pada akhirnya agama hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menyingkirkan suatu perbedaan. Baik, untuk menutup podcast kita pada pagi hari ini, kita harus menyuarakan tagline. Siap-siap. Dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Moderasi bukan kompromi, tapi harmoni. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.